Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1, sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi networking model. Cakupan materinya: konsep networking model, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan OSI layer model. Langsung saja ke materinya. Konsep: jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan operasi standar network model yang tersedia. Untuk saat ini, open standar networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Konsep: before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network (SNA). Other vendor also create their own networking model. Contohnya pada tahun 1974, maka dari itu setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Maka timbullah masalah. Masalahnya jika sebuah jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki jaringan atau networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semuanya memiliki model tersendiri. Nah, maka dari itu datanglah after open networking model exists, each vendor use same networking model, then can communicate each other, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi. Nah, setiap vendor ini hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model atau TCP/IP model. Untuk yang OSI model terbuat oleh lembaga ISO, yaitu International Organization for Standardization 50, atau yang TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD, yaitu Department of Defense. Lanjut, TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Ada application, transport, internet, network access, application, transport, network, data link, physical. TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Contoh, jika suatu pengguna melakukan request suatu website, maka pengguna nanti di web server akan reply website tersebut. Jadi, kita bisa ambil contohnya ketika pengguna request ke websitenya berupa HTTP dan di dalamnya ada banyak sekali informasi. Di antaranya yaitu adalah informasi status, di antaranya ada 200 OK dan ada 404. Lanjut, TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan, memberikan service ke application layer transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster.
UDP digunakan untuk video streaming, gamers, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Khususnya pada top itu adalah error recovery mechanism. Lanjut ke TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memiliki nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kita lanjut ke TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Request, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation and decapsulation. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation itu berproses membungkus data-data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP/IP message. Application layer data, transport layer data, TCP header segment, network layer data, top header, IP paket, data link layer data, top header, IP, DL header, dan detailer frame. OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Networking layer, 6. Data link layer, 7. Physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Ini ada foto OSI model PS-TCP/IP model. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.